Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam, dan sudah hadir di tengah-tengah kita masih bersama para asatidzah, para ustadz-ustadz yang insya Allah mumpuni pada bidangnya. Dan kita tahu bersama bahwa yang namanya ibadah itu setelah peribadatan kita pada Allah selalu disempurnakan dengan muamalah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 36, ketika kita sudah beribadah pada Allah, jangan ada syirik, maka bagaimana kita bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia. Dan pertanyaan yang masuk masih menyambung dari yang sebelumnya, kaitannya dengan bagaimana jual beli, muamalah dalam Islam. Ini ada satu pertanyaan, tolong para ustadz disiapkan jawabannya. Di sebuah lembaga memberikan voucher belanja kepada karyawan untuk dibelanjakan di toko atau swalayan yang ditunjuk. Jadi ini ada lembaga, yayasan yang memberikan voucher belanja. Lembaga memberikan uang tunai kepada swalayan sebagai gantinya. Swalayan memberikan kertas voucher kepada lembaga untuk dibagikan kepada karyawannya. Jadi lembaga ini ngasih uang itu kepada satu swalayan ngasih voucher kepada karyawan. Ketentuannya satu, untuk karyawan ini voucher berlaku hanya 2 bulan setelah itu hangus. Jadi hanya berlaku sampai 2 bulan. Kedua, bila voucher hilang maka tidak ada klaim karena risiko ditanggung karyawan. Yang ketiga, voucher tidak bisa diuangkan. Pertanyaannya, satu, apakah status uang lembaga yang diberikan kepada swalayan untuk penerbitan kartu voucher atau hutang atau titipan? Jadi voucher itu statusnya hutang atau titipan atau ya, untuk menerbitkan kartu ini, yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan batasan ketentuan yang diberikan oleh swalayan? Masa kadaluarsa berarti hangus, voucher hilang berarti hangus. Dan yang ketiga, status uang hangus itu menjadi milik siapa? Milik lembaga atau swalayan? Dan atas hal demikian, apa hukum uang tersebut? Sebentar, Ustadz Wijayanto, saya konfirmasi pemahaman dulu ya. Ya. Jadi setelah lembaga itu memberikan uang tunai kepada swalayan, dan semisal syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan itu tidak terpenuhi, ya, apakah ada kewajiban swalayan mengembalikan uang kepada lembaga? Atau adakah hak dari lembaga untuk mengambil? Nah, dari sini tidak ada, dari pertanyaan ini tidak dijelaskan. Oh, iya. Yang dipertanyakan adalah status. Bagaimana status tentang lembaga memberikan pada swalayan tadi. Itu sebagai hutang atau sebagai titipan. Itu. Yang kedua, ketentuan ini, masa kadaluarsa ini. Nah, kalau kadaluarsanya hilang, itu jadi hangus, atau voucher hilang jadi hangus, di luar sudah expired ini. Nah, monggo silahkan yang semestinya kalau bisa dikonfirmasi sudah selesai dari situ. Semisal bisa diambil lagi ya hanya titipan, bukan hutang. Tapi ada yang bisa ditelepon enggak ini kira-kira? Kalau enggak ya dibuat dua. Kalau gitu pertanyaan pertama, seandainya itu balik kepada yayasan, bagaimana? Dan kalau itu hangus, apa? Masuk kepada swalayan apa namanya? Ya, itu menurut saya itu jual beli sebenarnya, kayak jual beli uang. Jadi perusahaan membeli voucher. Nah, itu voucher yang fungsinya seperti kayak uang. Jadi kayak GoPay, mohon maaf ya nyebut merek, dan alat-alat tukar elektronik yang lain itu sebenarnya hakikatnya kita jual beli uang, tapi nominalnya seperti rupiah. Wallahu ta'ala. Kalau itu ya nggak apa-apa ketika barang hilang. Jual beli uang? Nggak beda ini. Jadi perusahaan sudah sama dengan swalayan, bahwa nanti perusahaan akan ngasih jumlah uang untuk diwujudkan dalam bentuk voucher belanja di swalayan tersebut. Jadi yang dijual bukan uang bukan vouchernya. Produk. Dan ini sangat produk dengan alat tukar voucher. Sangat mungkin swalayan juga milik yayasan. Bisa jadi. Holding. Ya, bisa jadi. Ya. Kerjasama. Bagaimana? Ya, alternatif pertama. Saya jawab yang mudah dulu. Kalau hilang, berarti hukumnya sama saja ketika dia menerima uang kemudian hilang, terima voucher kemudian hilang. Ketika sudah secara terimakan kepada penerima, ya sebetulnya ya
Kalau hilang ya memang tanggung jawab masing-masing menerima. Karena pun kalau diterimakan uang, ya misalnya sudah dapat gaji, ya terima gaji 100.000 kemudian hilang di jalan, masa kembali lagi ke TU bendahara minta lagi, kan tidak mungkin ya. Jadi kalau hilang udah nggak ada masalah ya, itu memang tanggungan dari masing-masing orang. Jadi sudah sudah kembali tanggung jawabannya kepada penerima apabila sudah diserah terimakan ya kepada penerima. Jadi itu juga ada masalah. Kalau itu klaim, padahal klaim itu kan tercatat. Maksud saya kalau itu bentuknya voucher, bukan uang. Dan voucher itu miliknya Bang Imad, itu Ustadz Imad punya voucher 100.000 untuk kesualayan itu. Semua mafhum bahwa dia sebenarnya voucher, cuman vouchernya hilang. Klaimnya bagaimana? Uangnya sudah masih tercatat ada. ya. Ini masih ada ya. Uangnya masih ada. Beda kalau itu barang ya. Kalau barang dan uang hilang ya tanggung mereka. Kalau itu voucher tadi kan sebenarnya tahu bahwa Ustadz Parman, Ustadz Muji itu punya voucher 100.000. Dan tokonya juga tahu. Cuman ini hilang bukti itunya. Daftarnya Gimana ini? Maaf. Saya kurang. Kalau sepemahaman saya terhadap pertanyaan apa status uang lembaga yang diberikan kepada swalayan untuk penerbitan kartu voucher, Ini yang pertama. utang atau titipan. Itu yang pertama. Ya. Ya. Kalau misalnya ada keharusan untuk mengembalikan, mau hilang atau tidak, ya berarti hutang kan ya Pak. Tapi kalau misalnya ya nggak apa-apa, pokoknya ini saya kasih uang, hilang atau tidak nggak masalah, itu titipan. Sepemahaman seperti itu. Kalau ada keharusan untuk mengembalikan itu hutang, kalau tidak ada keharusan berarti titipan. Wallahu ta'ala. Ini yang kedua, bukan yang pertama. Yang kedua kalau voucher itu hilang. Ini kalau voucher hilang. Iya, voucher yang Kan diterimakan hilang. Nomor 1 tadi apa udah dijawab? Belum toh? Oh, Nah, makanya dikelirkan dulu satu-satu. Oke. Gitu. Jadi satu-satu. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Kalau lembaga ketika memberikan uang itu ada redaksi, ini uang saya. Yang jelas itu titipan. Titipan wadiah. Bukan hutang. Bukan hutang itu. Karena memberikan ya. Saya seolah tahu alurnya titipan itu. Makanya karena titipan, nah saya melihat segini, perusahaan tuh punya hak untuk mengatur karyawannya, gitu kan? Ya. Mau suruh beli di swalayan X dan Y, mau nanti sebagian gajinya diwujudkan dengan voucher, itu kan hak perusahaan untuk membuat aturan. Jika ada pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut, dia otomatis sudah mengakui adanya klausul-klausul aturan itu dan dia sudah tanda tangan untuk mengikuti itu. Dia setuju. Tinggal dijalankan. Maka yang perlu dibahas bahwa bagaimana kalau tadi seandainya vouchernya hilang atau vouchernya lupa kedaluarsa, itu kan ada masih sisa uang yang di swalayan. Maka hak swalayan harus mengembalikan ke perusahaan. Karena itu bukan hak swalayan. Itu wadiah. Bisa sedikit. Maka kan perlu dikelirkan dulu. Apa yang membuat itu tidak bisa difahami sebagai hutang? Kan bisa jadi lembaga itu mensyaratkan pokoknya ini tak kasih uang, ada atau tidak, nanti kembali seperti semula. Kan seperti hutang Ustaz berarti. Apa batilnya bahwa itu bukan hutang Mas? Kalau titipan oke saya sepakat. Kenapa tidak bisa dikatakan hutang? Kan ada karena redaksi pertanyaan nggak clear apakah ada keharusan atau tidak untuk mengembalikan Ustaz. Kalau ada syarat nanti dikembalikan seperti saya kasih kan hutang. Makanya saya memahami bahwa uang pada status ini itu ya lebih ketitipan, bukan hutang. Bukan lembaga menghutangi swalayan untuk mengeluarkan voucher. Ya bisa saja malah menghutangi, bisa saja. Artinya gini, nanti sebatas klaim dari karyawan, voucher yang ada itu diklaimkan ke perusahaan. Kan hutang kan? Perusahaan hutang kan? Keluarkan voucher, jahat bagi karyawan. Ternyata 30% ada yang nggak diklaimkan. Nah, nanti kan akan ada laporan swalayan yang klaim hanya 70%. Maka dibayar wajibannya mengembalikan. Bisa disebut utang juga bisa, disebut titipan juga bisa. Nah, tinggal yayasan posisinya mengutangi atau menitipi. Nah itu tadi yang saya maksud harus ada redaksi yang mengelirkan tadi. Ya, jika dua-duanya pun kalau memang sisa harus dikembalikan ke perusahaan, mau utang mau titipan. Betul. Karena kaitannya dengan pertanyaan berikutnya Ustaz Sigit. Karena tentu kalau itu sudah clear hutang, masalah turunannya akan berbeda juga kalau itu berbeda status bahwa hanya titipan kan gitu yang saya maksud. Maka disepakati dulu aja buat redaksi. Kalau sepemahaman saya,
jika ada redaksi yang mengharuskan bahwa swalayan harus mengembalikan uang yang tidak diklaim kepada lembaga, maka itu hutang. Kalau tidak ada keharusan, hanya titipan. Nah, setelah itu clear, baru kemudian kita bahas masalah turunan berikutnya. Kalau hangus, kalau hutang ya tetap menjadi tanggung jawab yang menghanguskan, kan seperti itu. Alias swalayan. Kalau hanya titipan, ya berarti swalayan tidak berkewajiban untuk menanggung yang hangus itu. Sepemahaman saya seperti yang itu. Yang jelas swalayan tidak bermain di orang yang ngeklaim atau tidak ngeklaim. Dia bermain di barangnya dibeli, dipayoni barangnya. Jadi dia nggak punya kepentingan dengan apa itu namanya utang, apa itu namanya titipan. Karena semua itu akan dilaporkan apa adanya. Misalnya 70% yang ngeklaim, itu dilaporkan 70%. Berarti Ustaz Sigit, bahwa lembaga yang misalnya memberikan aja itu, memberikan uang mau namanya titipan atau hutang, memang penanggung resiko seluruhnya berarti. Nanti ketika terjadi kerugian atau tidak. Iya. Lembaga, karena memang swalayan nggak ada, swalayan hanya barang tak tuku. Eksekutor lah itu. Barang tak tuku, kayak voucher kan gitu. Gitu. Kalau voucher hilang, itu kan voucher sudah sampai kepada yang berhak sebetulnya. Tapi hilang. Kemudian bagaimana dia? Ini pertanyaan kedua. Kalau voucher hilang itu sebetulnya dia kan tercatat bahwa dia punya voucher cuman hilang. Makanya saya tarik di atas tadi. Al muslim ala syuruti fa'aufu bil uqud kan gitu kan. Kalau dia sudah bekerja di sebuah instansi, dia ada aturan. Dia mau nggak taat dengan aturan tersebut? Kalau dia mau, dia sudah mengatakan iya oke saya mau bekerja, otomatis dia mau mengikuti semua aturan. Aturannya apa? Di antara aturan, kalau kamu dikasih voucher hilang, nggak bisa ngeklaim. Kalau kamu dikasih voucher, ternyata lupa, kedaluarsa nggak bisa ngeklaim. Urusan nanti uang itu ada di swalayan akan mengembalikan ke perusahaan. Tinggal apakah syarat tadi itu Ustaz tidak batil sebagaimana hadis yang antum sebut tadi? Nggak jual beli. Oh, itu berarti hanya berlaku. Ini kan ini hubungan antara pekerja dan perusahaan. Oh, jadi hadis swalayan ini pihak ketiga yang itu mau loh. Barangnya dipayoni. Ya, maksudnya hadis kullu syart itu hanya berlaku untuk jual beli, tidak hanya untuk hubungan antar karyawan dan atasan, begitu maksudnya. Ya, yang ada di sini kullu syarat itu syarat jual beli. Walau mi'ata apa namanya? Kullu syartin laisa min kitabillah bahwa batil walau mi'ata syartin kan gitu. Itu dalam jual beli. Nah, ini dalam perusahaan, orang ngasih ketentuan dan aturan ya bubar perusahaan. Baik, boleh saya kasih benang merahnya bahwa urusan dari yayasan kepada swalayan adalah urusan dengan mau titipan, mau utang, tetapi harus clear, fair. Artinya berapa voucher yang dikeluarkan, berapa yang diklaim harus kembali kepada yayasan. Pertama. Kedua, kalau ada seorang karyawan yang kehilangan voucher atau hangus karena toleransi waktunya sudah tidak bisa ini, maka itu tanggung jawab dari yang bersangkutan, karyawan. Risiko yang harus ditanggung dan sudah disepakati. Dan tugas karyawan adalah yang tidak klaim adalah haknya kepada yayasan. Kembali ke yayasan. Tergantung kemurahan yayasan nanti. Ya, kalau yayasan memang sudah ada akad. Alasannya masuk akal kan mungkin bisa di. Ya. Sebenarnya saya kok masih ada yang mengganjal masalah kullu syartin tadi ya. Kalau di Sahih Bukhari itu malah bab makatib ya, bukan masalah baik. Gimana? Ya, yang saya maksud